sini temanya kemampuan komunikasi dan interaksi digital. Kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak. Di era digital sekarang ini, tidak jarang terjadi suatu sengketa serius di dunia nyata. Mencari informasi ini kita tidak boleh sembarangan. Kita harus mencari data yang lengkap dulu. Nah, kita mencari data yang lengkap ini, kemampuan mencari informasi yang sudah aktual, yang sudah benar. Jadi di dunia maya, hal ini semakin lama, semakin banyak terjadi, sering dengan semakin berkembangnya komunitas pengguna internet dan mulai diperkenalkannya cyber law di Indonesia melalui Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Campaign and provocation, penyebaran berita provokatif dan hoak di kalangan masyarakat telah terjadi masalah nasional yang berpotensi menghambat pembangunan nasional. Isu provokatif yang sering terkait dengan keamanan sosial, agama, suku, sosial, ras, politik, idola, budaya, kepercayaan. Ini salah satu cara untuk meningkatkan kecakapan digital yang perlu kita ketahui bersama. Jelang pemilu ini, semua anggota Humas harus memahami apa itu digital, baik itu hal positif maupun negatifnya yang harus kita pahami bersama. Terkait kecakapan dasar anti konten negatif, anti hoax, anti cyberbullying, ujaran kebencian, pornografi, pembajakan, radikalisme, anti sara. Nah, disitulah tugas kita, tugas kita memberikan edukasi kepada masyarakat, adanya tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan. Ini yang melanggar hukum, melanggar undang-undang ITE. Jadi mereka itu memahami apa yang wajib diketahui dan menjadi dasar mereka agar tidak terjerat dengan undang-undang ITE. Bertanya kayak ya. Bertanya untuk hal-hal yang perlu kita inisiatifi dalam menghadapi pemilu yang akan datang pada tahun 2024 ini, Bang. Pungkiri bahwa kita ini kan hidup bermasyarakat, keluarga kita juga dari kalangan umum banyak, sehingga tantangan ke depan kita jangan sampai ikut dalam kontestasi adanya pemilu, baik itu pilkada atau caleg yang akan datang ini. Nah, di situ kita sebagai filter bagi masyarakat kita, berikan pemahaman kepada mereka bahwa kita ini adalah bersaudara. Berbeda pilihan itu bukan suatu kendala, bukan suatu permasalahan yang patut dibesar-besarkan. Perbedaan itu adalah suatu keindahan dalam berbhinneka tunggal ika. Jadi jangan sampai gara-gara beda pilihan jadi akhirnya menimbulkan kerawanan. Jadi Bang, bagaimana cara mengcounter berita hoax tentang pemilu yang akan kita hadapi di tahun depan? Setiap pemberitaan, ya kan, kita sudah dilatih untuk namanya filter, saring sebelum sharing. Ya. Jadi kita punya dunia maya ini punya bank data, yang nggak usah capek-capek kita tinggal klik di search engine Google. Berita ini benar apa salah? Berita ini benar atau hoax? Jadi disitulah data kita untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa media ini atau berita ini adalah tidak benar. Mohon izin Bapak, saya ingin menanyakan sesuatu. Mungkin sebagai seseorang yang sudah bergelut di dunia maya bertahun-tahun, mungkin Bapak tahu seperti apa caranya untuk menghadirkan dunia maya yang indah serta berbobot dan bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin sarannya Bapak. Bicara tentang bobot maupun hal-hal yang bagus di dunia maya itu semua sebenarnya itu informasi yang ditujukan itu adalah hal yang baik. Jadi suatu informasi itu disampaikan sesuai dengan fakta. Nah, itulah sebenarnya hal yang positif. Tapi ada segelintir orang hal-hal yang positif itu dijadikan
sesuatu yang jadi negatif. Hal-hal yang tidak diketahui masyarakat, ya kan, itu persepsinya itu bahwa kegiatan yang disampaikan yang tidak seutuhnya itu hal yang kurang bagus, akhirnya tidak memunculkan keindahannya. Jangan sampai masyarakat menerima dari 100% cuma 40%, jadi kebenarannya itu tidak akurat.